Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Susi Fitriyanti, NIM 1914040050, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang strategi belajar matematika, aliran psikologi tingkah laku, aliran psikologi kognitif, keterampilan dasar mengajar, pendekatan konstruktivisme, pemecahan masalah, pendekatan open-ended, pendekatan realistik, dan pendekatan saintifik, serta aplikasi dari masing-masing teori tersebut bagi seorang guru. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Mohon bantuannya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian strategi belajar mengajar dan komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang pertama yaitu 1. Pengertian strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, jenis-jenis strategi belajar mengajar. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun strategi. 1. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. 2. Penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang keempat, tes. Ada 2 jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh pendidik, yaitu pretest dan posttest. Kelima, kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Nah, aplikasi teori belajar mengajar matematika bagi seorang guru adalah guru lebih dituntut untuk berfungsi sebagai pengelola proses belajar mengajar yang melaksanakan 4 macam tugasnya, yaitu merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi. Nah, poin yang kedua yaitu aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama, menurut teori Thorndike. Menurut teori Thorndike, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Yang kedua, menurut teori Skinner.
Dalam teori Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Yang ketiga, teori Ausubel. Ausubel menyatakan bahwa belajar dikatakan bermakna bila informasi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan aspek kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitifnya. 4. Yaitu teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika, ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 macam, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Yang kelima yaitu teori Pavlov. Pavlov adalah ilmuwan Rusia yang terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov terkenal dengan percobaannya menggunakan hewan dan manusia. Yang keenam yaitunya teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Nah, aplikasi aliran psikologi tingkah laku bagi seorang guru adalah guru harus menjadi acuan, panutan, dan profesional dalam mengajarkan sesuatu, karena di aliran ini guru lebih dituntut sebagai panduan untuk meniru bagi peserta didiknya. Selanjutnya, poin ketiga yaitu aliran psikologi kognitif. Yang pertama menurut teori Piaget. Jean Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema. Yang kedua, teori Branner. Branner melalui teorinya menyatakan bahwa matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Yang ketiga, teori Gestalt. Menurut Gestalt, bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Yang keempat, teori Browner. Browner mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan bermakna dan belajar pengertian. 5. Teori Dines. Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk konkret akan dapat dipahami dengan baik. Yang keenam yaitunya teori Van Hill. Van Hill berpendapat bahwa terdapat 5 tahapan anak dalam belajar geometri, yaitu tahapan pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi. Adapun aplikasi bagi seorang guru matematika mengenai aliran psikologi kognitif ini adalah bagaimana proses tersebut terjadi daripada hasil yang dicapai. Konsep kognitif pembelajaran berpengaruh besar dalam pembelajaran berupa pemberian kesadaran yang tinggi pada pendidik. Betapa pentingnya pengetahuan awal siswa dan strategi penguatan memori mereka terhadap pembelajaran saat ini. Nah, poin yang keempat yaitu keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, pengertian keterampilan dasar mengajar.
Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang kompleks yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan menjelaskan. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Nah, yang harus diaplikasikan bagi seorang guru mengenai keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan dasar bertanya, keterampilan dasar memberikan penguatan, keterampilan dasar variasi stimulus, keterampilan membuka, menutup pelajaran, dan keterampilan mengelola kelas. Poin yang kelima yaitunya pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Konsep pembelajaran konstruktivis didasarkan kepada kerja akademik para ahli psikologi dan peneliti yang peduli dengan konstruktivisme. Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika siswa menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksi secara aktif. 2. Pembelajaran konstruktivis dalam matematika. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Yang ketiga, implementasi dalam pembelajaran matematika. Dalam sudut pandang konstruktivis, menyatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu garis ke kontinum antara negosiasi dan imposition pada ujung-ujungnya. 4. Evaluasi pembelajaran matematika. Menurut konstruktivisme adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau menit tentang suatu tujuan. Yang kelima, posisi pengajaran menurut paham konstruktivisme. Bras 1985 menawarkan 5 model dan model pembelajaran, yaitunya model eksposisi, model behavioristik, model kognitif, model interaksional, dan model transaksional. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme, yaitunya bimbingan kelompok, konseling, dan lain-lain. Yang harus diaplikasikan bagi seorang guru mengenai paham konstruktivisme atau pendekatan konstruktivisme adalah guru memberikan pertanyaan yang dapat memancing peserta didik untuk mengungkapkan ide atau gagasan pemikirannya. Karena pendekatan ini, peserta didik diminta untuk lebih aktif dalam mencari sumber belajarnya. Nah, poin yang keenam yaitunya pemecahan masalah. Yang pertama, masalah dan pemecahan masalah. Untuk pembahasan ini kita harus tahu dulu apa itu pengertian masalah. Nah, masalah merupakan suatu keadaan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Masalah matematika merupakan persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan yang memecahkannya tidak dapat segera diketemukan melalui
prosedur sederhana. Nah, pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Yang kedua yaitunya cara mengajarkan pemecahan masalah. Yang perlu dipertimbangkan dalam mengajarkan pemecahan masalah adalah waktu, perencanaan, sumber, teknologi, dan manajemen kelas. Yang ketiga yaitu strategi pemecahan masalah matematika. Menurut Reus 1978 dan buku pengembangan pembelajaran matematika, ada beberapa macam strategi pemecahan masalah, yaitu beraksi, membuat gambar atau diagram, mencari pola, membuat tabel, menghitung semua kemungkinan secara sistematis, menebak dan menguji, bekerja mundur, mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan dan diperlukan. 2.4 yaitu pentingnya pemeriksaan hasil kembali. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkah sudah benar atau belum. 2.5 Metakognisi. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat diri pada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. 2.6 Contoh pembelajaran pemecahan masalah. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerja diberhentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan upaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan adalah. Nah, inilah contoh dari pembelajaran pemecahan masalah. Nah, aplikasi bagi seorang guru dalam menentukan pemecahan masalah adalah seorang guru yang baik harus memberikan pemahaman kepada murid-muridnya bahwa suatu masalah tidak ada yang benar-benar selesai dengan tuntas, karena masih ada banyak penyelesaian yang terkandung di dalam suatu masalah. Artinya, kita akan selalu meningkatkan pemahaman terhadap penyelesaian suatu masalah. Nah, poin yang ketujuh yaitunya pendekatan open-ended. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian dari pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Nah, pendidikan open-ended ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki lebih dari satu jawaban metode penyelesaiannya. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, presentasi masalah terbuka. Yang kedua, menyelesaikan masalah terbuka secara individu. Yang ketiga, diskusi kelompok tentang masalah terbuka. Yang keempat, presentasi hasil diskusi secara berkelompok. Dan yang kelima, penutupan. Mengkonstruksi problem.
Salah satu acuan yang dijadikan dalam mengonstruksi problem adalah sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh siswa. Selanjutnya, pengembangan rencana pembelajaran. Dan yang yaitunya keunggulan dan kelemahan dari pendekatan open-ended. Jadi pendekatan open-ended ini mempunyai kelemahan dan keunggulannya. Untuk kita ketahui bahwa salah satu keunggulan dari pendekatan open-ended ini adalah peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Dan adapun kelemahan dari pendekatan open-ended ini adalah sulitnya membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Contoh dari pendekatan open-ended ini adalah fungsi linear. Aplikasi bagi seorang guru matematika dalam pendekatan open-ended ini adalah guru harus siap menjadi pembimbing sekaligus tutor bagi para siswa yang dapat memberikan motivasi, semangat, dan mampu dalam menguasai keterampilan poin ke-8 yaitunya pendekatan realistik. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah pendidikan matematika realistik diketahui sebagai pendekatan yang telah berhasil di Netherlands. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan realistik. Pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student cell of concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pada dasarnya, pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila memungkinkan siswa dapat menemukan sama sekali hal yang belum pernah ditemukan. Selanjutnya, contoh desain menggunakan pendekatan realistik, yaitunya sistem persamaan linear, pengenalan proses sistem persamaan linear, sampai kepada pengenalan istilah persamaan dan sistem persamaan linear. Aplikasi bagi seorang guru dalam pendekatan realistik adalah guru membelajarkan siswa selalu mengaitkan matematika dalam kehidupan siswa. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran matematika dalam pendekatan realistik merupakan budaya yang akan membantu siswa selalu belajar dan mendekatkan matematika dalam kesehariannya. Dan poin yang ke-9 yaitunya poin terakhir tentang pendekatan saintifik. Pertama yaitu pengertian pendekatan saintifik.
Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep hukum dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Yang kedua, prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Menemukan kembali Guide Revenian dan mematisasi progresif. Fenomena didaktif, pengembangan model sendiri. Perkembangan menggunakan pendekatan saintifik. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik dapat menjawab rasa ingin tahunya melalui proses yang sistematis, sebagaimana langkah-langkah ilmiah. Contoh desain menggunakan pendekatan saintifik ini adalah dapat kita lihat pada jaring-jaring kampus. Nah, aplikasi bagi seorang guru dalam menggunakan pendekatan saintifik adalah guru harus efisien dalam menerapkan konsep dan grafik belajarnya agar siswa bisa melihat dan aktif ketika pembelajaran dimulai. Selesai, terima kasih ya sudah menyaksikan.